Salam jumpa bersama kami Akademi Bina Sarana Informatika dalam video instruksional jaringan komputer. Pada kehidupan sekarang ini dapat dipastikan bahwa hampir semua aspek kegiatan kehidupan manusia menggunakan alat yang kita kenal dengan komputer. Komputer ini memiliki beragam fungsi yang intinya memudahkan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini pokok bahasan kita menekankan pada jaringan komputer. Sebuah aktivitas interaksi komputer yang saling terhubung satu sama lain dan memungkinkan penggunanya dapat saling bertukar dokumen dan data. Selain itu, mencetak dokumen pada printer yang sama dan bersamaan menggunakan hardware dan software yang tersedia dalam jaringan komputer tersebut. Dalam perkembangannya, salah satu aplikasi jaringan komputer ialah sistem transaksi online perbankan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti uraian mengenai jaringan komputer berikut ini. Apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah baik. Saya mau ini nih Pak, tanya-tanya lebih jauh mengenai jaringan komputer. Boleh. Kalau gitu saya udah di sana ya, supaya nggak mengganggu penjelasan Bapak di sini. So, silakan. Okay. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer dan pendukung perangkat lainnya terhubung melalui suatu media, sehingga komputer-komputer tersebut dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Manfaat-manfaat dari sebuah jaringan komputer adalah dapat bertukar informasi, berbagi sumber daya, sistem keamanan secara terpusat, pengelolaan sebuah sistem keamanan yang terpusat juga. Terakhir adalah kolaborasi dan kerjasama sebuah tim. Antara lain adalah PC komputer, network interface card, yang dari ini adalah network interface card untuk kabel. Dan ini juga untuk kabel, tetapi menggunakan kabel koaksial. Dan dua interface card ini untuk jaringan wireless. Selanjutnya, beberapa kabel yang kita gunakan. Kabel UTP, kabel koaksial, dan ini adalah kabel telepon yang digunakan untuk koneksi internet. Yang terakhir adalah kabel router yang kita sebut dengan kabel serial. Ini dia. Selain kabel, kita juga memerlukan sebuah terminal atau perangkat komputer lainnya. Itu yang pertama adalah switch, dan ini adalah hub ya. Ada router. Terakhir ada modem. Iya, modem. Dan ini modem yang bisa digunakan untuk koneksi jaringan wireless. Kabel jaringan adalah medium yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dari sebuah jaringan. Pada umumnya, kabel jaringan digunakan ada dua buah kabel. Yang ini adalah kabel UTP. Kepanjangan dari UTP adalah Unsealed Twisted Pair, yang terdiri dari 8 kabel di dalamnya. Dan kabel yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial ini sering digunakan di rumah untuk antena televisi seperti ini.
setelah kabel, komponen yang digunakan untuk menghubungkannya yaitu berupa terminal, yaitu hub atau switch. Di dalam hub ini ada penjelasan sedikit yang saya ingin berikan. Di sini ada jumlah port yang digunakan yang terdapat di dalam hub yang berjumlah 8. Berarti hanya 8 komputer yang bisa terhubung oleh hub ini. Port ini menghubungkan dari sebuah kabel yang sudah terkoneksi dengan konektor RJ45. Ya, kita masukkan ke dalam port. Seperti ini. Lalu yang ujung satunya lagi akan dikoneksikan atau dicolokkan ke dalam LAN card yang ada di dalam sebuah PC. Dan satu ini adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan kabel koaksial. Seperti ini dia konektornya, koaksial BNC. Caranya seperti ini. Di dalam switch di sini kita lihat ada 24 port yang bisa digunakan oleh PC-PC. Di sini ada sebuah keterangan 10 atau dengan 100 fast Ethernet switch. Dalam artiannya di sini switch ini bisa digunakan 10 kecepatan dari sebuah Ethernet, yaitu 10 Mbps dan 100 Mbps. Yang bisa 100 itu adalah fast Ethernet dan 10 itu adalah Ethernet. Di sini hampir sama dengan jumlah portnya. Caranya itu kita hubungkan sebuah kabel, ini kabel UTP yang sudah terkoneksi dengan RJ45. Kita masukkan, lalu yang satu menuju sebuah komputer. Oh, jadi hub dan switch pada dasarnya prinsip kerjanya sama ya, Pak? Betul, namun switch lebih pintar dibandingkan hub, tetapi harganya pun lebih mahal. Lalu kapan sebaiknya kita menggunakan hub dan kapan kita menggunakan switch agar biaya pembangunan jaringan LAN lebih efisien? Aturannya sederhana. Jika jumlah host pada LAN tersebut masih sedikit, maka perangkat keras jaringan yang kita gunakan itu masih hub. Tetapi jika pada jumlah host pada jaringan LAN tersebut semakin banyak, maka hub tersebut kita ganti dengan switch. Apakah dengan pergantian tersebut kita harus merubah pengkabelan yang ada? Tidak sama sekali. Itulah faktor skalabilitas atau faktor kemudahan di dalam pengembangan jaringan LAN yang menggunakan perangkat jaringan seperti hub dan switch. Pada prakteknya di lapangan, sebaiknya kita mengganti hub dengan switch saat para pengguna jaringan LAN merasa bahwa jaringan LAN yang mereka gunakan kinerjanya lambat. Bahkan kita dapat menambah jaringan LAN yang lebih canggih untuk lebih meningkatkan kinerja jaringan yang ada, yaitu router. Oh ya, bagaimana router dapat meningkatkan kinerja jaringan? Kebetulan router yang ada di sini kita pakai adalah router seri 1800. Ada beberapa device yang ada di dalam router ini, ya, yang bisa digunakan untuk mengkoneksikan sebuah internet walk tersebut, ya. Itu yang pertama adalah serial. Serial ini, konektor serial ini digunakan untuk menghubungkan contohnya gedung antar gedung, atau mungkin gedungnya itu berbeda dari pulau ke pulau atau suatu negara. Ini bisa digunakan seperti ini. Dan yang ini adalah fast Ethernetnya. Dan ini konsol, port konsol, dan ini untuk koneksi ke modem. Di sini ada ketersediaan di dalam router ini
dapat digunakan juga sebagai serial. Dan terakhir di sini ada sebuah memori yang digunakan untuk menyimpan sebuah konfigurasi di dalam BIOS. Ini dia. Kita bisa copot memorinya ini seperti ini, bisa ambil, dan ini adalah sebuah portnya. Oke, itu adalah sebuah router. Modem adalah perangkat hardware yang kita gunakan untuk koneksi ke internet. Jenis modem yang kita akan gunakan harus disesuaikan dengan jenis internet yang tersedia. Memangnya ada berapa jenis koneksi internet yang dapat kita gunakan, Pak? Koneksi internet bermacam-macam, tetapi yang paling umum itu ada 3, dial-up, ADSL, dan kabel. Koneksi internet dial-up menggunakan modem dial-up dengan jalur line telepon. Kelemahannya adalah koneksi ini sangat lambat sekali. Lalu yang kedua adalah koneksi internet menggunakan ADSL. Hardware yang dipakai atau perangkat keras yang dipakai adalah modem ADSL dengan jalur line telepon. Keuntungan dari koneksi ini adalah koneksinya lebih cepat dibandingkan dial-up. Sedangkan yang terakhir adalah koneksi internet menggunakan kabel. Hardware yang dipakai atau perangkat keras yang dipakai adalah modem, televisi, kabel. Jalur yang dipakai itu televisi kabel. Jadi, jika di lingkungan kita tidak ada jalur televisi kabel, maka koneksi ini tidak dapat kita gunakan. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah pembahasan konektor. Konektor adalah sebuah perangkat keras yang dipasang pada ujung kabel sehingga kabel tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan antar komponen jaringan komputer. Ini adalah beberapa contoh dari sebuah konektor. Dahulu, sistem pengoneksian sebuah komputer menggunakan kabel koaksial, tetapi saat ini sudah banyak ditinggalkan. Sekarang banyak beralih menggunakan kabel UTP. Di dalam sebuah kabel UTP, itu konektor yang kita gunakan adalah konektor RJ45. Dan ini adalah konektor BNC yang digunakan oleh kabel koaksial. Bagaimana cara sebuah kabel UTP bisa masuk ke dalam RJ45? Kalau kita ingin memotong sebuah kabel secara putus, maka kita gunakan kulit mata bawahnya. Seperti ini, kita coba masukkan sebuah kabel, lalu kita tekan setekan-tekannya sampai bunyi krip seperti ini. Maka kabel akan terputus. Dan kalau kita ingin memotong kabel luarnya saja, kita gunakan mata yang atas. Caranya, kita masukkan kabel, lalu kita tekan, kita lihat sampai dengan kabel. Kalau sudah tertekan, biarkan, jangan sampai menekan secara seperti ini. Ya, biarkan agak kendur karena bisa mengakibatkan kabel yang di dalamnya nanti ikut juga terpotong. Lalu kita putar seperti ini. Nah, sudah, lalu kita putarkan untuk memotong kulit luarnya seperti ini. Ya. Di dalam kabel UTP ini ada 8 warna yang ada di dalamnya. Jadi kabel UTP ini terlindungi oleh 2 buah kulit, dan di tengah-tengahnya ada pelindung sebuah serat seperti ini untuk menghindari adanya noise. Setelah kita melakukan pemotongan kabel pada UTP, terlihat di sini ada 4 warna pokok yang terdiri dari putih coklat, biru, oranye, dan hijau. Di sini kita akan
memisahkan terlebih dahulu dari pasangan kabel-kabel ini. Seperti ini kita pisahkan. Terlihat di sini kabel-kabel yang telah kita pisahkan masih dalam keadaan tidak lurus. Langkah selanjutnya kita akan meluruskan kabel-kabel yang ada di sini, ya, dengan cara memijat seperti ini. Seperti ini saja sampai seperti ini. Lalu disesuaikan dengan urutan warna yang kita inginkan. Memangnya ada berapa jenis kabel yang dapat dibuat dan ada berapa standar pengkabelan yang dapat kita gunakan? Ada dua jenis kabel yang dapat dibuat, yaitu kabel strike, through, dan kabel crossover. Di dalam koneksi sebuah kabel strike, ada dua macam tipe yang digunakan, yaitu yang disebut juga tipe T568A dan tipe T56B. Tipe 568A itu terdiri dari warna putih hijau, hijau, biru. Warna keempat adalah putih biru. Selanjutnya warna kelima adalah putih oranye. Terus warna keenam adalah oranye, putih coklat, dan coklat warna terakhir. Setelah mengurutkan ini, kita cek lagi. Saya cek dulu kabel. Pertama adalah putih hijau, hijau. Nah, warna kedua dan ketiga ini agak salah. Biru, putih biru, putih oranye, oranye, putih coklat, coklat. Adalah urutan warna T568A. Ini contoh pewarnaan dengan tipe atau model 568B, yaitu oranye, putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Oke, setelah itu lakukan pemotongan kabel untuk bisa agar masuk ke dalam konektor RJ45. Setelah benar-benar lurus, cara untuk memasukkan sebuah RJ ke dalam kabel ini, itu caranya anggap ini sebuah kepala dari sebuah RJ, ya. Ini ada pengaitnya. Saya taruh pada posisi seperti ini. Atau kepala yang ada di dalam RJ ini ke bawah. Lalu kita masukkan RJ-nya seperti ini dan kita crimp dengan tools crimping atau press. Kita press dengan tools crimping ini yang ada posisi di atas. Ini untuk RJ45 dan ini untuk RJ11. Kita masukkan ke dalam RJ, ya, untuk crimping seperti ini. Kita press sampai terdengar bunyi krek, jadinya sebuah krim. Ada beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya adalah urutan warna. Urutan warna di sini ada 8 warna. Jika urutan warna 1, 2, 3, dan 6, jika terjadi permasalahan, maka kabel jaringan ini tidak dapat digunakan. Tetapi jika urutan warna 4, 5, 7, dan 8, jika urutan warna ini salah, kabel ini masih bisa kita gunakan.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat kita memasukkan kabel ke dalam RG, apakah kabel itu sudah mentok sampai dengan konektor seperti ini? Kita bisa melihat sebuah kabel itu bisa mentok atau belum. Lihat di sini, dia bisa berkilau. Kalau dia berkilau berarti kabel atau tembaga yang ada di dalam kabel-kabel UTP ini sudah mentok ke konektor RG45. Dan yang terakhir permasalahannya adalah ini dia. Pada kulit luar kabel UTP tidak masuk ke dalam konektor RG45. Jika kabel ini tergoyang, maka ujung-ujung kabel ini akan terputus. Berbeda kalau kabel luarnya juga masuk ke dalam RG45, maka kalau kabel ini suatu saat tergoyang, maka ujung-ujung kabel yang ada di sini tetap akan terlindungi. Oke, untuk memasang konektor pada ujung kabel yang lainnya, lakukan langkah-langkah yang sama persis seperti sebelumnya. Setelah kita membuat sebuah kabel dengan tipe stripe, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di sini dengan sebuah terminal. Terminal itu baik berupa hub maupun switch. Ada satu tipe di dalam pengkoneksian sebuah kabel UTP, kita sebut dengan kabel cross. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dari sebuah PC ke PC, ataupun dari sebuah switch ke switch, ataupun dari hub ke hub. Untuk membuat sebuah kabel cross, ikuti langkah-langkah yang sama pada saat kita membuat kabel stripe. Tetapi bedanya adalah pada ujung satu kita menggunakan tipe T568 tipe A. Sedangkan sebelah kiri saya itu menggunakan tipe pengabelan T568 tipe B. Dan untuk meyakinkan sebuah kabel ini bisa benar-benar koneksi atau tidak, di sini ada sebuah LAN tester yang bisa digunakan. Ya. Di sini ada sebuah port yang bisa kita gunakan. Di bawahnya juga ada. Port yang ini kita gunakan untuk kabel UTP dengan konektor RG45. Sedangkan di bawahnya ini adalah konektor UTP dengan RG11. Yang di sini dia juga ada dua buah konektor. Yang besar ini adalah konektor RG45 dan yang kecil ini adalah sebuah konektor untuk RG11. Satunya lagi kita coba masukkan ke dalam port di dalam LAN tester. Kita lihat dengan menggunakan LED yang ada di LAN tester ini. Saya nyalakan LAN tester, dilihat satu ya, ke 8 67 sama 1 ke 8 1 ke 8 2 3 sama 1 ke 8 lagi. Jadi seharusnya pada saat indikator LED 1 yang menyala, maka pada LED indikator yang berada di sini itu urutan pertama yang menyala. Tetapi di dalam kasus ini kabel ini urutan 1, tapi pada ujung yang satunya lagi pada LED ke 8. Jadi itu tidak benar. Di sini
ada sebuah kabel cross yang telah jadi, dan satu ini ada kabel yang strike yang telah jadi pula. Saya akan coba memasukkan portnya ke dalam RJ seperti ini. Tombol powernya posisi on, ya seperti ini. Oke, ini cepat sekali untuk melambatkannya pada posisi S yang ada di sini. Oke, kita lihat, bisa memperlambat sedikit. 6, 2, 7, 8, 1 ke 3, 3, 1, 2, 6, 1, 3, seperti ini. Sekali lagi, 1 ke 3, 2 ke 6, terus selanjutnya, ya seperti itu. Ini adalah pengurutan kabel cross yang baik. Oke, sekarang kita akan menghubungkan komponen-komponen tersebut untuk membentuk sebuah jaringan LAN. Langkah pertama, kita akan menyiapkan sebuah PC workstation. Kita buka casingnya. Kita akan memasukkan sebuah network interface card dengan menyesuaikan slot yang ada di dalam PC ini. Caranya seperti ini, kita pilih slot yang kosong seperti ini, lalu sudah merasa benar-benar pas, lalu kita tekan. Kita menutup casing setelah kita pasang kartu network interface card. Kita tutup. Sekarang kita akan coba memasukkan kabel UTP ini ke dalam konektor network interface card. Kita seperti ini. Selanjutnya kita tekan sampai bunyi. Berarti jaringan kabel sudah telah siap dan PC sudah bisa dikoneksikan. Sistem operasi biasanya akan langsung meminta kita untuk menginstal driver kartu jaringan yang baru saja kita pasang. Bila kita tidak memiliki driver untuk kartu jaringan yang kita inginkan, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Hardware apapun tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya driver. Umumnya driver untuk hardware sudah disediakan oleh produsennya dalam paket penjualannya. Namun jika karena satu dan lain hal driver tersebut tidak tersedia atau rusak atau hilang, kita dapat mengunduhnya melalui internet. Kita lanjutkan. Ikuti langkah-langkah yang dituntun oleh sistem operasi saat menginstal driver dari kartu jaringan.
setelah kita memasang kartu network interface card ke dalam PC workstation ini dan sudah terinstall drivernya, sekarang kita akan mencoba PC workstation ini kita akan hubungkan dengan sebuah terminal. Terminal yang nanti kita akan gunakan adalah terminal switch. Dan untuk mempermudah penjelasan saya bagaimana mencolokkan atau menghubungkan sebuah PC workstation dengan kabel yang telah kita buat, saya akan coba membalikkan PC workstation ini pada bagian belakangnya. Setelah kita menghadapkan bagian belakang PC-PC yang ada di sini, selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan kabel yang telah kita buat dengan network interface card yang telah kita pasang pada PC ini. Ini PC network interface cardnya, dan ini port yang akan kita colokkan pada RJ45 ini. Sekarang kita akan coba memasukkan RJ45 ini ke dalam port network interface card. Ini portnya dan ini konektornya. Seperti ini. Selanjutnya, pada ujung kedua UTP, kita akan colokkan ke dalam sebuah terminal. Yang kita gunakan adalah terminal switch. Kita akan memasangnya. Di dalam terminal ini adalah sebuah power di dalam switch ini. Saya akan colokkan powernya. Selanjutnya, beberapa saat setelah kita memasukkan sebuah power listrik ke dalam switch ini, LED indikator pada switch akan menyala. Kita akan coba memasukkannya seperti ini. Beberapa saat setelah kita memasukkan konektor RJ45 ini ke dalam port, lampu indikator pada switch akan menyala. Untuk mengkoneksikan PC-PC yang lain, langkah selanjutnya hampir sama. Setelah memasukkan port 2, LED indikator pada switch nomor 2 akan menyala. Saya akan coba memasukkan pada port 3, LED indikator sudah menyala. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di dalam PC. Klik kanan simbol koneksi jaringan pada SysTry, kemudian klik Open Network Connection. Selanjutnya, klik kanan pada koneksi jaringan yang akan dikonfigurasi, kemudian klik Properties. Lalu pilih dengan mengklik Internet Protocol atau TCP/IP, kemudian klik Properties. Pada jendela yang muncul, tersedia dua metode yang dapat digunakan untuk memberikan alamat IP kepada PC, yaitu secara otomatis dan manual. Untuk memberikan alamat IP secara manual, klik Use the following IP address. Dengan setting seperti ini, kita harus memasukkan secara manual konfigurasi alamat IP. Lalu kita klik subnet, maka akan muncul subnet sesuai dengan kelas yang ada IP-nya tersebut. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Setelah selesai, klik OK, lakukan langkah-langkah yang sama untuk semua PC workstation. Setelah semua PC diberikan alamat IP, sekarang kita harus menguji konektivitas pada masing-masing PC terhadap PC lainnya. Untuk melakukannya, kita gunakan perintah ping. Berikut ini langkah-langkahnya. Klik Start, Run,
Ketik alamat IP dari PC lain yang ingin dituju, apakah PC yang kita berikan perintah ping ini terhubung atau tidak. Kemudian tekan enter dan perhatikan output yang ditampilkan. Jika ada reply dari PC yang dituju, artinya kedua PC telah terkoneksi. Jika muncul tulisan request timeout, artinya kedua PC tersebut tidak terkoneksi. Selanjutnya, kita akan menguji ketersediaan akses internet bagi PC. Baik Pak Haji, sebelumnya terima kasih sekali atas waktu dan penjelasannya. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh ya, silakan. Mari Pak. Mari. Demikian tadi uraian mengenai jaringan komputer. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa dalam video instruksional berikutnya dengan tema yang lain.